Bertemu lagi melalui video ini dengan channel Resume Writer. Contoh CV Fresh Graduate dan cara membuat CV Fresh Graduate di video ini dikhususkan untuk lulusan tanpa pengalaman, IPK atau nilai pas-pasan, nilai mata pelajaran inti juga pas-pasan atau malah anjlok, tanpa pengalaman organisasi, dan tanpa pelatihan atau workshop. Berarti konten atau isi CV-nya hanya 2 baris. Nama sekolah dan jurusannya. Selebihnya diisi apa? Dan bagaimana cara membuat CV Fresh Graduate supaya konten dari CV kamu padat seperti CV profesional? Teruskan lihat video ini untuk mendapatkan jawabannya. Sebelum kita memulai, sedikit catatan. Contoh CV lamaran kerja yang ada di video ini bisa dijadikan sebagai contoh CV lamaran kerja lulusan SMA dan contoh CV lamaran kerja lulusan SMK, bahkan untuk lulusan S1. Dan CV template free download atas contoh CV Fresh Graduate seperti biasa saya berikan linknya di deskripsi. Di video ini saya tidak akan membahas atau memberi keterangan mengenai susunan atau penggunaan format tertentu karena fokusnya di video ini adalah bagaimana caranya membuat CV Fresh Graduate dari 2 baris menjadi 1 halaman CV dengan isi yang berbobot dalam jangka waktu 1 hingga 2 bulan. 1-2 bulan ini maksudnya adalah waktu yang akan kamu luangkan dalam berbagai kegiatan yang akan dijelaskan di video ini, sehingga apapun yang ada di CV kamu bukan hasil contekan, tapi aktual atau fakta sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Pilihan pertama, kamu contek habis contoh CV lamaran kerja tanpa pengalaman yang ada di video ini, tapi dijamin 100% kamu akan gagal karena rasa percaya diri tidak akan muncul dari dalam diri kamu dan akan mudah ketahuan pada saat interview. Atau pilihan kedua, tulis CV lamaran kerja sesuai fakta dan arahan yang saya akan berikan di video ini. Wawasan kamu akan semakin luas, kamu akan terlihat sebagai orang yang punya pengalaman, kamu lebih kenal banyak orang di luar lingkungan kamu saat ini, rasa percaya diri otomatis akan muncul dengan sendirinya, dan kamu akan lebih mudah menjawab pertanyaan interview. Pilihan ada di tangan kamu. Mau cara mudah tapi pasti gagal, atau cara yang lebih sukar tapi dengan hasil yang jauh lebih menjanjikan. Oke, kita kembali lagi. Selebihnya diisi apa dan bagaimana cara membuat CV Fresh Graduate supaya konten dari CV kamu padat seperti CV profesional. Ada syaratnya supaya CV kontennya bisa padat. Ditambah rasa percaya diri. Yang pertama, komitmen harus ada. Maksudnya, begitu kamu melakukan sesuatu yang akan kita lihat di video ini, harus mempunyai komitmen untuk tidak berhenti sampai CV kamu padat atau sampai mendapat tawaran kerja. 2. Bersedia capek dan jangan malas. 3. Konsisten. Begitu kamu selesai lakukan sesuatu, langsung tulis di CV secara terperinci apa yang kamu lakukan. Jangan pernah mengandalkan ingatan dan jangan anggap remeh apa yang sudah kamu lakukan. Dan lakukan hal ini secara konsisten. Nomor 4, jangan bohong, karena mudah untuk mengetahui kebohongan saat interview. Sekarang kita masuk ke inti bahasan. Ada 3 jenis kegiatan yang bisa kamu lakukan dengan biaya yang sangat minim, namun memberikan nilai yang sangat besar di CV Fresh Graduate kamu. Yang pertama, ikut seminar atau workshop. 2. Membantu usaha. 3. Kerja sosial. Sekarang kita bicarakan mengenai kegiatan yang pertama dari topik contoh CV Fresh Graduate dan cara membuat CV Fresh Graduate. Jenis kegiatan yang nomor 1 ini berhubungan erat dengan pengembangan skills dan bertujuan untuk menutupi atau mengganti nilai IPK yang anjlok atau pas-pasan. Dan para pembaca, maksudnya yang membaca CV kamu, diharapkan fokus ke seminar yang kamu hadiri, bukan nilai IPK kamu.
Perhatikan, jadi ada dua tujuan. Satu, pengembangan skills, dan dua, menutupi kekurangan. Berarti, semakin banyak seminar yang kamu hadiri, semakin bagus. Sekarang zamannya webinar, dan banyak webinar yang gratis. Contohnya saya tulis di video ini, dan di deskripsi. Atau tulis di Google, webinar gratis, dan cari sendiri. Cara penulisan di CV. Yang pertama, nama seminar, bulan dan tahun, tidak perlu tanggal lengkap, cukup bulan dan tahun, pembicara, dan cerita satu kalimat mengenai seminar tersebut. Poin kedua, gelar si speaker tidak usah ditulis, cukup nama dan siapa dia. Siapa dia maksudnya di mana dia kerja. Nama dan siapa dia sangat penting supaya webinar tersebut terlihat berbobot. Webinar terlihat berbobot, kamu yang hadir juga akan terlihat berbobot. Kita gunakan strategi dompleng ketenaran. Apa nama lainnya ya? Ngikut ngetop. Poin ketiga, urutan penyajian. Seminar yang lebih baru diletakkan paling atas. Dan poin keempat, jangan main-main saat hari webinar. Serius dan buat catatan. Karena orang yang menginterview bisa menanyakan, ceritakan mengenai webinar yang kamu hadiri tersebut dan kenapa kamu tertarik. Selain itu, dengan menghadiri webinar ini dengan serius dan buat catatan, kamu akan menambah wawasan kamu dan kamu akan menjadi lebih yakin terhadap diri sendiri, alias pede. Webinar yang mana yang harus dihadiri? Yang pertama, yang berkaitan dengan apa yang kamu pelajari saat di sekolah atau kuliah dulu, atau yang berkaitan dengan apa yang ingin kamu kejar. Yang ini kamu yang harus tentukan sendiri. Saya bilang berkaitan atau relevan, misalnya kamu jurusan hukum, lalu ambil webinar mengenai panel surya, sangat tidak relevan. Ilmu yang kamu pelajari di bangku sekolah atau kuliah itu namanya hard skills. Sedangkan soft skills yang berhubungan dengan kepribadian, misalnya komitmen, dedikasi, percaya diri. Ambil satu webinar yang berhubungan dengan pengembangan diri, soft skills, dan 3 atau 4 webinar yang berhubungan dengan hard skills. Jadi, total yang kamu akan ambil sekitar minimal 4 sampai 5 webinar. Jangan ikuti yang webinar yang berbau politik. Boleh diikuti, terserah kamu, tapi jangan dimasukkan ke CV. Sekarang kita lihat contohnya. Bagian kedua, membantu usaha. Untuk yang ini, kamu bisa buka lapak di Topet atau online marketplace lainnya. Produk apa yang dijual? Produk apa saja? Jangan gunakan model dropshipper. Misalnya, kamu buka lapak di Topet, lalu ambil foto dari lapak lain, dan kamu tawarkan di lapak kamu dengan harga yang lebih tinggi. Bila ada yang beli di lapak kamu beli dari toko lain, dan kamu minta untuk dikirim langsung ke pembeli akhir. Yang modal semacam itu tidak perlu lulusan SMA atau universitas. Bila di interview, cerita apa yang akan kamu jual? Bila kamu cerita model dropshipper, kamu akan terlihat sebagai tipe aji mumpung. Dan tipe ini tidak disukai. Lalu apa yang kamu lakukan? Coba cari pedagang keliling, penjual sapu lidi, atau pembuat mainan kayu, atau penjual mie ayam, atau apa saja. Tanyakan mangkalnya biasanya di mana. Apa bisa kamu bantu jualkan online produk pedagang tersebut dengan sistem bagi hasil? Karena yang akan kamu ceritakan adalah prosesnya. Misalnya, bagaimana kamu menawarkan jasa kamu dan membuat perjanjian dengan pedagang tersebut. Berapa banyak pedagang yang sudah kamu tawarkan? Apa tanggapan mereka? Strategi apa yang sudah kamu lakukan? Tunjukkan ke perusahaan kamu memiliki kemampuan untuk melihat peluang atau berinovasi atau kemampuan untuk bernegosiasi. Itu yang kamu jual. Dan itu harganya mahal di mata perusahaan. Dan yang itu yang akan kamu tulis cukup detail di CV. Kita lihat nanti contohnya. Misalnya, kamu sudah berhasil menjual,
lalu kamu menerima keuntungan. Keuntungan ini tidak boleh, sekali lagi tidak boleh diceritakan baik di CV, surat lamaran, atau saat interview. Mengapa? Pertama, tujuan utama kamu hanya untuk membantu orang lain selagi kamu masih ada kesempatan. Dan untuk membantu orang lain tersebut, kamu harus bisa melihat peluang, harus bisa berinovasi, dan memiliki kemampuan negosiasi. Bukankah hal tersebut yang dicari oleh perusahaan? Kedua, bila kamu bicara dapat sekian persen atau masih belum nutup biayanya atau peluang bisnis, perusahaan akan berasumsi atau berpikiran bahwa kamu bukan tipe pegawai yang inovatif, tapi tipe pengusaha yang akan terus mencari peluang usaha atau mengerjakan usahanya bahkan saat di jam kantor. Habis sudah kesempatan kamu. Yang ketiga, kerja sosial. Informasi mengenai volunteer atau relawan atau kerja sosial bisa kamu cari sendiri di internet. Beberapa di antaranya saya tulis di video ini dan di deskripsi. Beberapa perusahaan, khususnya perusahaan multinasional barat seperti Eropa, Amerika, atau Australia, sangat menghargai jenis pekerjaan ini dan ada nilai tambahnya bagi mereka. Bagi kamu, kesempatan ini untuk mengembangkan network, wawasan, dan cara berkomunikasi serta meminta surat rekomendasi. Usahakan untuk terlibat di jenis pekerjaan yang nyata, bukan yang virtual, kecuali memang itu bidang kamu seperti menulis konten atau admin di social network. Dan pastikan apa yang kamu kerjakan sangat banyak. Jangan hanya tulis di CV nama organisasi dan pekerjaan kamu sebagai relawan, tapi tulis apa yang kamu lakukan secara detail. Lihat contohnya berikut ini. Bagian keempat, ringkasan CV. Yang terakhir, buat ringkasan siapa kamu. Ringkasan tersebut harus didukung oleh konten yang ada di CV. Lihat contoh yang saya berikan bagaimana cara menarik kesimpulan dari isi CV. Diharapkan gambar berikut bisa memberikan keterangan yang lebih jelas daripada keterangan verbal. Jangan lagi tulis kata-kata muluk yang terpisah seperti memiliki komitmen, jujur, rajin, atau suka bekerja keras. Begitu kamu tulis kata-kata seperti itu, CV kamu langsung jatuh nilainya, terlepas seberapa canggih isi CV tersebut. Baik, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Jangan lupa untuk berbagi ilmu dan informasi kepada yang lainnya dengan cara klik tombol share. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Good luck dan salam.